banyak yang nggak tahu bahwa beliau ini juga dulu pengusaha elektronik dan sukses. Ceritanya gimana tuh, Bli? Bisa tiba-tiba terjun ini dari musik, wah musik hura-hura nih kan, Bli, kan gitu, hura-hura pokoknya, wah nongkrong gitu kan, tur gitu, main kemana gitu kan, terus tiba-tiba jadi pengusaha gitu, pengusaha elektronik lagi. Jauh banget tuh. Ceritanya begini, ketika kita barusan tamat dari perkuliahan, rasanya itu gagah gitu, semua teori ingin dipraktekkan, terus kita tantang yang nggak jelas gitu kan, kemudian jatuhlah kita pada apa namanya, kalau dari sudut sekarang saya melihat emosional. Kita tidak mengerti ABCD-nya, tiba-tiba kok nilai elektronik. Ya saya singkatkan cerita, akhirnya bangkrut, kayak rombong-rombongnya, plus menyisakan hutang. Waktu itu beli masih ingat sekali, dolar itu 2.500. 2.400, 2.300, 2.400 kita ya. Saya waktu itu berhutang, ninggalin hutang setelah kita konversi itu masih lagi 600 juta di zaman itu. Kalau sekarang kalikan lah, sekarang $1 1.500 saja dikalikan berapa tuh? Dikalikan 6 kan? Sebegitu bangkrut saya bayangkan. Awal 90 ya. Ya. Bangkrut, terus akhirnya saya balik. Gak lentek lah begini. Cuman dalam hati saya begini, saya bangkrut karena berdagang, bangkit pun harus mendagang. Ya. Bangkrut dengan jualan, saya bangkit dengan jualan juga. Hanya itu yang akan membuat saya proud dan kembali saya percaya diri. Pilihannya kan banyak, saya ngamen. Dan sampai Bu Jana dengan band giginya dari saya disuruh kawan, ada bang ngamen Jakarta kan lumayan, saya mau nangis, mau gimana gitu. Artinya teman-teman itu miris melihat saya sebagai pedagang di pinggir jalanan. Kan saya setelah saya bangkrut ini, kan saya memutuskan saya harus bangkit dengan jualan. Jualan apa yang saya lakukan? Kan itu pertanyaan. Dengan modal pas-pasan supaya orang tidak anggap saya bangkrut ini kan terjebak dari utang besar. Dari satu kesalahan inilah ya, mismanagement lah ya. Terus saya mikir saya harus mendapatkan uang cash itu ada di makanan. Terus kemudian saya jualan di lapangan Renon, waktu itu masih boleh. Kita ada mobil Toyota Hilux zaman jadul itu loh, itu saya pakai sisa harta kekayaan. Terus akhirnya saya jualan tiap sore sama. Bayangkan men, saya itu biasa di panggung, tiba-tiba sekarang saya cuci piring di pinggir kali kayak gitu loh. Tapi saya harus menyelesaikan proses ini. Kalau saya lari dari ini, saya bakalan sakit. Saya lakukan itu ada 2-3 tahun ya, tiba-tiba diusir men, karena kebijakan Pemkot tidak boleh lagi jualan di depan Renon di Banjar Sandi itu. Lagi saya nangis gini. Nah ini orang yang berjasa, lalu Putu Swasta, ditelepon lah saya sama Putu Swasta, Wanda nak ngambul gitu. Jangan ngambek lah. Dagang Ben. Karena waktu saya jualan di lapangan, ini jasanya Putu Swasta, saya wan, klaim ke uling airport nih tuh ke, sus main ngalih, wah itu dia ngomong. Di mana kau bangkrut? Sorry saya pakai bahasa daerah. Nah, singkengken, tuh kini harga gede dulu nah. Orang dah timpal, ni kenal dah harga. Orang harga mendekat ini, orang dia belanja main, harga butuh cash, tapi harga senyap begeng, mau belanja gitu, muntung kan,
nak bayar mentu kan kapan wan jadi lah begini pun di Palau jak telepon. Nah itu jasanya putus swasta sampai saya selesai jualan di Lapangan Renon. Akhirnya pukulan terakhir dah dari orang tua sampai putus swasta bilang gini, Rago nggak modal kan, saya bilang itu. Kuda wak butuh modal, Rago bisa bantu gitu. Terus akhirnya saya ngomong sama orang tua saya, masih ada uang nggak sedikit untuk saya kontrak lahan. Nah lahan itu saya kontrak sampai Warung Tresni sekarang ini ya. Itu ceritanya. Drupadi, Jalan Drupadi. Terus saya berproses, saya mulai nyicil utang saya sampai selesai utang itu 600 juta itu selesai dia. Gila. Mulai itu saya ingat bahwa saya itu tukang ngamen kan. Karena teman-teman musisi kan warawiri aja dia. Cuman dia udah melihat saya sepertinya untung main gitar kayak gitu. Terus akhirnya karena sudah tekanan saya terhadap utang itu udah selesai kan, baru saya ingat kembali ke musik. Mulai dah kontak terus sampai boleh dikatakan zaman itu Orang Terus ini kan salah satu headquarternya seniman ya. Sampai saya bikin doc, mau ingat Aparola Kreatif kayak begitu sama Iwan ya, sama Erik, Kadek Jenggo ya semua. Tujuannya apa? Saya sebenarnya kan promo terselubung gitu, bahwa minimal teman itu datang beli kopi kan, itu kan membuat nafas kami sebagai pedagang kecil kayak gitu, itu kan lumayan dagang di 5.000 gitu. Nah itu yang kita lakukan sampai 20 tahun. Kita sudah 20 tahun di sana. Jadi buat Iwan beli Janggo ternyata terselubung dia. Jadi sebenarnya jadi sebenarnya beliau ini mengumpulkan kalian, ada terselubung. Jadi headquarter lah. Tapi akhirnya pesta itu harus saya ya. Mereka sibuk dengan kesibukan masing-masing. Terus saya sendiri udah mulai panak pertama gede, saya membutuhkan dana lebih kan untuk kebutuhan kan makin meningkat. Ya, terus saya harus mulai fokus, tidak lagi bisa fokus di seni dan budaya gitu. Sehingga akhirnya ya seperti sekarang ini, akhirnya saya harus jualan ayam, apalagi dalam pandemi ini kan work from home kayak begini, apa lagi yang harus saya lakukan gitu. Tapi satu hal beli ya, ini saya salut banget ya. Ini mungkin kita bagi ke teman-teman yang mungkin saat ini beli ya, saat ini ketika beli cerita itu mungkin aja ngalamin hal yang sama dengan beli. Kita nggak pernah tahu beli, orang-orang semua di seluruh Indonesia yang nonton ini Bisa. Satu hal, Beli Indrawan nggak lari dari masalah. Ya. Itu yang jempol, karena gini, di saat kita benar-benar jatuh terpuruk, bahkan saudara, bahkan teman mungkin ninggalin kita. Yang dulu waktu kita banyak duit, semua pada ngumpul, kayaknya semua pada care dengan kita, memperhatikan. Tapi begitu kita benar-benar jatuh sama sekali, sudah nggak ada siapa yang menolong. Itu hal yang pertama sekali yang dilakukan Beli Indrawan adalah berani menghadapi itu. Dan satu hal yang mungkin Beli Indrawan sadari atau tidak sadari, bahwa ya apapun agama kita punya Tuhan, Beli. Kan dia yang bekerja yang tanpa kita tahu kan gitu. Yang kalau kita artinya gini, apapun yang kita percayai itu, apa yang kita ya pasti kita akan ingat at the end gitu, pasti akan ingat sama yang di atas gitu. Ya, betul. Dan saya yakin kan Beli pasti ada kekuatan dari dalam yang membuat Beli bangkit itu kan. Kalau nggak istri, anak gitu kan, mungkin ada orang tua, ada siapa yang paling benar-benar yang selain putus swasta tadi kan ya, tapi di dalam lingkungan keluarga sendiri yang benar-benar bilang, ayo Beli, ayo kita bangkit lagi gitu. Kalau dalam lingkungan keluarga mungkin siapa ya, mungkin ibu saya. Ibu saya itu kan wanita yang amat sangat sederhana gitu. Dia berbahasa tidak dengan bahasa kayak sorot mata tuh,
saya bisa merasakan, karena saya anaknya yang pertama, saya bisa merasakan seperti matanya tuh ngomong gini, aku kasihan sekali sama kamu gitu. Kengken Ya. terpukul perasaan saya. Karena ibu saya udah punya anak, mau udah lahir kan. Di bayangan neneknya kan begini. Kengken Cucu saya memang makan cucu. makan. Akhirnya saya didudukkan kan sama ibu sama bapak. Kamu butuh uang 1 bulan berapa zaman itu ya? Ya 5 juta. Wah, 5 juta zaman Nah, itu orang. besar nih. Nah orang bilang gitu. Terus bapak saya jawab gini, kalau uang sebegitu saya mampu ngasih, cuman kamu harus bekerja. Mau nggak? Kerja apa? Disuruh saya terus transport. Kebetulan bapak punya usaha kecil-kecilan. Kamu urus transport itu, kemudian ya ambillah 5 juta setiap bulan. Itu bukan untuk kamu, karena dia tahu saya sombong kan. Ya. Itu adalah untuk cucu saya. Yang dia perhatikan adalah cucunya. Apa yang aku jawab? No thank you. Wah, bapak saya sampai mau pelengkap Kaget sama dong. ibu saya. Wih, anak ini apa sih maunya? Udah susah. Heeh. Ditolongin nggak mau, masih sombong lagi gitu. Terus maunya apa? Mau saya adalah jualan. Jualan apa? Kamu barusan habis bangkrut. Itu yang belum saya pikirkan. Tapi yang jelas saya mau jualan. Karena saya bangkrut karena jualan. Saya mau bangkit pun karena dengan jualan. Tapi nampaknya Pak Bu, saya ingin jualan makanan. Karena di sana cash. Yang saya butuhkan adalah cash supaya saya bisa memberikan anak saya susu, katakanlah begitu. Itu dah. Terus akhirnya saya memilih menjadi di kuliner. Ya kebetulan berjalan lah berkat dukungan terutama teman. Ini yang saya ingin bagi ya. Ketika orang bangkrut yang paling ditakut itu adalah apa? Kehilangan teman. Itu yang kita siapapun yang pernah bangkrut ya pasti itu Menghantui pikiran. Itu yang menyebabkan dia bakalan Down. menambah hutang. Dia tidak berani mengkalkulasi, katakan sekarang aku barang bangkrut 600 juta, tapi karena aku takut, tidak berani beranggapan bahwa temanku akan meninggalkan aku, akhirnya aku ngutang lagi aja. Oh, oke. Top up nih. Ya. Akhirnya kan aku berujung Ya, hutang ya, itu. ya. Makin terjebak, makin ke dalam sekarang. Kalau aku enggak, ini harus selesai sekarang gitu. Apapun yang terjadi, yang penting aku enggak nyuri dan aku enggak begging. Ya itu. Tapi waktu memulai jualan itu kan teman-teman itu pasti support. Dalam hal support itu kan belanja. Datang ya. Di sana terus aku bilang begini, ternyata siapapun yang pernah bangkrut ya, temanmu tak tinggalkan kamu. Mungkin ada satu dua. Tapi kalau kita punya teman 10 yang meninggalkan kamu cuma 1. Yang penting kamu berani mengatakan bahwa kamu bangkrut. Jangan pura-pura saya bangkrut, I'm broke, nggak punya uang. Harus begitu ngomong. Temanmu pasti apa yang bisa bantu? Pasti. Kamu belanja aja. Saya jawab, kamu belanja aja. Jangan nganggep. Ya. Itu sudah lebih dari cukup untuk saya. Oh kalau gitu gampang. Iya, sekarang kamu belanja. Itu aja. Jadi kalau ada di Renon di Jalan Turpadi itu namanya Warung Tresni. Nah, itu makanannya, kuliner tradisional, tradisi Bali gitu ya. Dan kalau nggak salah ini kan masak deh sama si Obang. Dia tukang masak dan pernah bikin kolaborasi antara masak dan musik blues. Wah, itu kan keren juga tuh. Itu satu terobosan baru gitu loh. Ya artinya kan kita sepakat bersama teman-teman seniman, budayawan membuat sesuatu. Ya. Itu bagian dari promosi terselubung juga itu. Akhirnya ujung-ujungnya salah loh. Suka nggak suka. Sebenarnya teman semua tahu lah, tapi karena saya juga tidak terlalu teliti mungkin. Ya. Sehingga mereka oke aja. Saya merasakan sekali bagaimana
promosi tersubung gitu. Betul tuh, kalau nggak ada begitu kengkentan orang warung kayak begitu banyak kok. Nah itu kemudian balik kepada dusun kuliner itu, kan kita namakan kelompok ini namanya dapur olah kreatif gitu. Jadi orang-orang yang punya imajinasi gitu kayak gitu, kita jadi satu sehingga sampai suatu saat itu gimana kalau kuliner ini kita gabung menjadi musik. Sebab kalau belaka semua tertaan itu kan ketuk. Ketika ketuk terjadi apapun bisa terjadi. Rhythm itu. Ya, itulah sesederhana itu sebenarnya. Karena sederhana begitu ya jadilah dia pertunjukan. Hanya sederhana begitu aja bisa. Kreatif yang sederhana, tapi ketika itu dijalanin, kemudian teman-teman yang lain akan memperkaya kreatif yang sederhana itu kan. Jadi keren istilahnya. Saya kira itu. Oke, Bli. Itu tadi cerita singkat dari pemain musik, ngetop. Wah, levelnya udah sebenarnya kalau sekarang ini udah level artis sebenarnya dulu tuh. Jadi generasi muda yang taunya Superman is Dead, jadi jauh sebelum ada Superman is Dead atau Navicula di Bali itu ada namanya band Harley Angels. Dan Harley Angels itu yang mewakili Bali untuk tingkat nasional. Dan kemudian tiba-tiba jadi pengusaha elektronik gitu. Sukses pada saat itulah zamannya kaya, kemudian lupa diri gitu. Jadi singkat cerita beliau bangkrut, tapi begitu bangkrut beliau tidak lari dari tanggung jawab, jadi tetap bertanggung jawab gitu ya. Nah sekarang topiknya saya mau nanya nih Bli, yang lain topiknya nih. Jadi kan ini daerah mana nih? Denpasar ya, masuk Denpasar ya? Denpasar. Oke. Menurut Bli, Remantra udah keputusannya udah oke Bli? Kacau nih, kamu masuk ke politik. Kita nggak politik, kita kan ini rakyat. Nah, kan boleh dong rakyat berbicara. Gendo aja boleh berbicara kok, hashtag Gendo bicara. Sekarang kan saya hashtag Indrawan berbicara, kan gitu. Apa yang kamu tanya tentang adik Ya, apalah, terserah lah. PKM gimana? Perlu nggak sih PKM? Gitu aja. Remantra kan ke apa namanya, sekarang periode yang kedua kali ya sebagai wali kota kan gitu. Ya karena aturan di Indonesia tidak boleh lagi untuk yang ketiga kali, berarti kan selesai. Oh artinya ini Beli sebagai simpatisan Mantra dong kalau saya lihat dari cara bicaranya. Jadi kalau boleh sampai 3 kali 4 kali nyalon lagi kan gitu Beli. Tidak mesti begitu. Nah sekarang pertanyaan saya gini deh Beli. Hal apa yang menurut Beli Indrawan kebijakan atau hasil dari pemerintahan 2 kali periode beliau yang signifikan yang Beli rasakan di Denpasar? Yang Beli rasakan di Denpasar sebagai wali kota, suatu ketika itu saya sakit gitu loh. Katakanlah saya ke puskesmas kan, saya hanya ditanya fotokopi KTP gitu. Saya kasih, ternyata dari fotokopi KTP itu data Beli lengkap gitu loh. Artinya kan semua sudah didigitalkan kan gitu ya. Database-nya ya, database-nya jelas. Itu yang dirasakan. Berarti kan kenapa saya nanya gitu kan? Beli ini kan generasinya hidup udah berapa periode, berapa wali kota, berapa gubernur gitu ya. Yang berarti menurut Beli data kependudukan masyarakat Denpasar itu di tangan beliau itu semua terdata dengan rapi lah file-filenya ya. Ya, paling tidak digital. Jadi yang saya alami di apa namanya di puskesmas itu terdata dengan bagus sekali. Terus kemudian saya suatu ketika ada urusan bikin apa gitu di Puspom diminta juga hal yang sama. Ternyata memang sekarang saya belum mudah ya, dari kecamatan semuanya ada. Jadi KTP itu sakti sekali sebenarnya, sakti itu, berbagai macam data ada di dalamnya. Saya kira itu yang kemajuan yang saya lihat dari Remantra. Kalau kamu tanya nanti kekurangannya apa ya,
Ya kalau Saya kekurangannya, tidak mau jawab. kalau kekurangan setiap manusia punya Nah, kekurangan. itu nah. Itulah. Maksudnya tidak ada yang sempurna Ya. di dunia ini sebagai manusia gitu ya. Betul. Ya. Yang perlu kita lihat itu kan adalah hasil dia, efek ke kita ini apa. Lo bos, Wah, gimana kabar? nggak boleh 3 kali lagi loh Pak Pak. Wali. Salam dari Kubun dia. Kalau saya jujur aja beli, saya ini pengagum ayah beliau. Oh, Profesor Mantra. Ya, kalau tidak ada beliau, kita nggak punya art center. Jadi saya pengagum beliau, Prof Mantra ya. Beliau gubernur. Buat saya susah cari sosok gubernur seperti Saya beliau. sebenarnya kan perkoncoan saya itu awalnya dengan kakaknya Remantre, Gus D, sekarang jadi dosen di Fakultas Teknik. Itu sebenarnya teman saya itu waktu itu Remantre kan kecil. Remantre kecil ini ya kita yang galang dulu sama kakaknya kan kenal. Sampai suatu ketika itu saya kan kuliah di ekonomi. Ketemulah sama Remantre di kopi. Kok di sini? Beli belum tamat ya. Kacau, belum gitu kan. Tapi ngakak dia ketawa. Beli nungguin kamu dah gitu. Terus saya tanya, kamu kuliah di sini ya gitu. Ya, sama jebolan ekonomi. Ternyata ekonomi itu sakti loh, banyak sekali tokoh-tokoh. Ya jebolan ekonomi termasuk ibu istrinya Koster kan di ekonomi, adik kelas saya. Adik kelas itu. Adik kelas yang bedanya jauh Enggak. sebenarnya. Langsung percis di bawah. Kalau sama Ibu Putri paling 2-3 tahun. Ya kalau kita nongkrong sama itu sama lah, sedikit tahunnya sedikit. Kalau Remantre jauh. Nah kalau harapan dah Bli, Ya. sebagai warga negara Indonesia, warga negara Indonesia yang tinggal di Bali, kita nggak usah terlalu jauh-jauh lah mengharapkan ke presiden. Oh presiden udah terlalu banyak sekali ininya kerjaannya, berapa pulau di Indonesia. Gubernur kita deh, pulau di mana kita tinggal deh, Pulau Bali. Harapan Kepada gubernur. ya. Ya sekarang. Lu bos Koster, Pak Koster. Pak Koster, Pak Gub. Harapan seorang Bli Indrawan sebagai rakyat Bali. Ya artinya terutama sekarang kan lagi masyarakat Bali terpapar sekali ya akibat daripada kasus pandemik ini, makanya susah, pekerjaan susah. Ada nggak kemudahan kepada kita yang artinya akses yang kita butuhkan itu kan akses uang perbankan yang kalau notabene itu kita kadang-kadang tidak punya cukup agunan untuk mengakses uang, katakanlah gedean kur itu 20 juta kan, tetapi dalam keadaan panik kayak begini ini itu kita butuhkan. Bagaimana caranya memudahkan kepada teman-teman yang fokus, yang serius untuk kerja, saya kira itu aja dapat siapa gugur. Setuju. Karena gini, kita kan sebenarnya mulai Februari ya, Bi? Ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, yang beratnya itu kan mulai dari April kan, April, Juni. Nah, ini masuk ke Juli. Nah, ini Agustus gitu. Terus terang, sebagian besar dari kita ini kan sudah tidak ada berpenghasilan. Betul. Dan otomatis daya beli pasti udah sangat rendah sekali gitu ya. Ya, betul. Nah saat ini kita sangat berharap kepada orang tua kita, dalam hal ini Pak Gubernur gitu kan, Betul. artinya orang tua kita untuk Pulau Bali gitu ya, dengan APBD gitu ya, mungkin aja sekolah penting, jembatan penting, jalan penting, tapi yang lebih penting ini sekarang adalah perut rakyat gitu kan. Jadi dengan APBD artinya kan cuma pemerintah yang punya duit melalui APBD itu kan. Nah mungkin dibijaksanai gitu ya, kira-kira ya waktunya lah buat pemerintah daerah khususnya Bali untuk ya berbelanja atau memberikan pinjaman atau apapun juga ya, artinya sifatnya lebih yang
ekonomi yang bisa menggerakkan ekonomi gitu ya. Menggerakkan daya beli jadinya masyarakat gitu kan gitu dia harapannya beli gitu ya. Itu harapan karena saya melihat begini, jangan dari jawab saya, kamu itu kan butuh modal, dan ini pekerjaan sejarah membuat itu. Seperti di awal kamu cerita itu, kita tidak tahu someday ini dibutuhkan loh. Ketika orang bakal melakukan riset, apa yang harus dia lakukan? Kalau ada model-model kayak kamu yang mau menyimpan data kayak begini ini di dunia digital lah ya. Itu loh. Dan kan ini yang dikatakan dengan istilah apa ya? Kalau mau dibisniskan ya ini bisnis data. Hebat ini. Dan kamu membutuhkan dana. Dana itu dari mana? Kembali yang kamu ceritakan tadi, yang punya dana itu adalah pemerintah. Yang punya power adalah pemerintah. Yang kita butuhkan sebenarnya dana tidak besar-besar kok. Karena kita tidak mimpi. Kamu kerja serius. Dari Tabanan ke sini emang lu terbang. Ya naik motor, bensin, makan siang lah. Jadi singkes. Memang kalau kamu sudah mengumpulkan ini menjadi big data, Saya bisa jual ke CIA gitu. Unus ya, itu harapan saya loh. Ini belikan manusia yang suka, kalau ada waktu suka baca, suka mendengar. Big data itu sekarang kan memang lagi. Ya sekarang kan isunya juga terutama di dunia perbankan ya, misalnya. Ya begini-begini ini kan budaya kamu jadikan jualan data. Kalau saya dan teman-teman ya, dan Aldo dan teman-teman tuh kan kita sebenarnya pengen senior kita gitu ya, yang tanda kutip terlupakan gitu, minimal kita coba mengingatkan gitu ya, dan sekaligus kita membuat catatan digital yang bisa dikenang gitu nanti aku anak cucu gitu yang pengen lihat, wah kakeknya dulu bekas pemain band gitu. Mungkin dia dapat dengar cerita dari siapa gitu temennya, tapi dia kan nggak tahu gitu. Nah, dia minimal search di Google gitu, keluarlah Indrawan gitu dengan video. Saya suka sekali ya apa yang kamu lakukan ini, karena memang zamannya seperti begini. Sayanya nanti kalau saya membutuhkan ingin cerita apa pasti saya masuk ke alamat ini. Ya. Mudah-mudahan JP ada gitu. Bermanfaat sekali deh, benar. Dan yang memainkan ini kamu gitu. Kan orang percaya sama kamu. Karena dosa kamu tidak banyak bikin dosa kepada teman gitu. Iya, itu penting tuh ya. Iya, perkoncoan itu. Ya. Rasa saling percaya gitu. Ketika someone else ngontak gitu, wih, aduh aku sibuk, bisa aja jawabannya begitu kan. Kalau Erik bikin video komersil, kalau saya non komersil gitu ya. Halo Erik. Jangan dipikir bersaing bersama kamu, enggak. Kamu udah jauh lebih terkenal dari kamu. Oke. Ya aja, menarik. Berapa menit? Penutup aja dulu langsung. Oke. Closingnya. Satu pertanyaan ya. Cukup berapa menit tuh? 5 menit. Oke, Bli. Satu pertanyaan terakhir, Bli. Ya, siap. Ini kita berandai-andai, Bli. Berandai-andai, kemudian sekaligus mungkin Bli bisa berandai-andai, tapi ini keinginan Bli yang bisa di-sharing ke orang yang nonton kita gitu ya. Kalau Bli dikasih kesempatan untuk flashback, memutar itu balik lagi, Bli, hal pertama yang Bli lakukan apa? Rekaman aja. Rekam jejak itu harus ada, itu yang harus kami selamatkan gitu. Sehingga ketika itu terjadi, uang itu kan makanan ngikutin, begitu kata orang bijak. Tapi karya itu harus, kalau boleh flashback, itu aja singkat kok. Jadi hal yang paling, berarti saya bisa menarik kesimpulan bahwa hal yang paling Bli sesali
Ya itu tadi Ya, kan betul. ya. Saya Karena jujur ya. gitu. Dan yang paling parah itu kan saya sebagai pribadi tidak siap terkenal, sehingga pelariannya itu sombong ke hal-hal nyerempet Hal-hal yang nggak perlu sebenarnya gitu ya. ya Hal-hal yang nggak perlu. ya kepada teman-teman yang mungkin sama kayak saya ya gimana ya ada kan penyesalan karena itu sudah lewat. Terus kalau mau bergerak ya the power of now, pakai sekarang udah nggak ada besok, nggak ada sebentar, jadi sekarang ini persoalan hasilnya berapa atau apa, nah itu baru kembali ke kamu berbicara bahwa Tuhan. Terakhir beliau udah yang menentukan gitu kan. Kita berusaha aja gitu. Berusaha. Ya, The power of karena now. itu yang kita bisa lakukan gitu. Nggak bisa kita lakukan. Seperti beli sekarang, apa yang bisa dilakukan dengan modal pas-pasan seperti ini? Jualan ayam ya udah gitu. Udah tidak menghayal ingin bikin hotel enggak. Ya udah itu aja. Siapa pembelinya? Mulailah dari tetangga. Ya. Mulai dari saudara. Sesederhana itu. Sesederhana itu, tapi dilakukan kan gitu. Ya. Kan ada anak-anak sekarang kan gini. Berencana besar, mimpi besar, tapi nggak pernah melakukan, ya sama aja. Akhirnya jadinya hidupnya di dalam mimpi gitu. Lakukan. Seperti kamu kan, ngomong digital bla bla bla, tapi kamu nongkrong di rumah, saya nggak dapat. Ya. Kamu kan bergerak. Itu aja. Terima kasih Bli. Sama-sama. Tetap sehat. Sehat. Yang paling penting itu. Dan semoga ada yang memfasilitasi keinginan beliau untuk ketemu dengan teman-teman lama, bisa kumpul, ya bisa main 2 lagu 3 lagu, kemudian mungkin ada teman-teman band-band, mungkin band-bandnya anak-anaknya sudah pemain band juga kan gitu. Ya anak saya tahu lah, cuman jadi generasinya ada generasi lah gitu. Khusus untuk anak saya, kalau main gitar katakan gitu, musik ya tahu, cuman tidak kayak saya terjebak di dalam perngamenan. Kalau dia lebih di olahraga gitu. Untuk saya tidak dipaksakan gitu. Ya. Ya terserah kamu, mau olahraga mau apa gitu. Sama aja. Sama lah dengan Beli dulu gitu. Orang tua juga pasti nggak mungkin lo pengen anaknya main musik. Betul. jadi sekarang balik lagi, kok aku rasanya nggak fair kalau maksain kehendak ini juga ke anak sendiri kan gitu Beli. Betul. Thank you Beli. Thank you untuk obrolannya siang ini. Thank you. Dan teman-teman bisa menarik kesimpulan atau pembicaraan kita harapkan bisa menginspirasi teman-teman seluruh Indonesia.